Perkenalkan, nama saya Ivan Andrianto, umur saya 34 tahun. Saya berasal dari kota Bojonegoro. Saya akan menceritakan sedikit perjalanan karir saya yang saya membuka karir saya awal itu di tahun 2008 di PT Bank Mandiri Persero Tbk, tepatnya di posisi recovery kredit. Dan saya di situ menempati bagian sebagai credit officer untuk menangani kredit macet. Dan waktu berjalan, ketika pada waktu itu saya mendapatkan penawaran dari pimpinan saya di tahun 2009 untuk saya pindah di dunia mikro. Mungkin itu dunia yang baru bagi saya, tapi juga tidak baru amat sih. Karena apa? Karena saya juga menangani kredit macet yang dihasilkan oleh teman-teman mikro. Di situ saya pada waktu 2009 saya dipindah untuk balik ke tempat asal saya di Bojonegoro. Tepatnya saya masuk di unit mikro Bojonegoro. Di situ saya menempati posisi sebagai marketing credit sales di tahun 2009. Dan berjalannya waktu selama 2009, 10, 11, dan di 2011 saya berhasil membukukan peringkat 9 di Jawa Timur, atau tepatnya di Kanwil 8 Surabaya. Dari situlah itu adalah titik awal dari perjalanan karir saya. Dari tahun 2011, setelah saya mendapatkan predikat nomor 9, peringkat 9 se-Jawa Timur, di tahun 2000, tahun yang sama saya mendapatkan penawaran untuk memegang cash outlet pasar. Dan pada waktu itu saya memegang pasar kota Bojonegoro, membawai 2 sales kredit yang ada di pasar kota Bojonegoro. Dan PR apa yang ada di situ? PR yang saya harus kerjakan adalah kenyataannya di cash outlet tersebut memiliki pertumbuhan yang sangat kurang dan kualitas kredit yang juga minim. Dari situlah saya berusaha untuk menjadikan cash outlet ini menjadi salah satu cash outlet yang terbaik di Jawa Timur. Kita membedah semua dari bagi debat, dari apa sih kendala-kendala yang ada dari teman-teman itu, kenapa tidak bisa menjadikan cash outlet ini menjadi terbaik. Dan akhirnya alhamdulillah pada waktu di tahun 2012, tepatnya di bulan April, cash outlet tersebut mendapatkan predikat juara 3 di Jawa Timur. Dan itulah titik awal saya untuk mempromosikan saya yang awalnya dari marketing, akhirnya saya dipromosikan untuk masuk di mikrokredit analis di tahun 2012, tepatnya di bulan Juni saya masuk di kredit analis. Dan berjalannya waktu, akhirnya pimpinan saya mempromosikan saya untuk masuk di salah satu pimpinan muda mikro pemutus kredit. Dan di tahun 2013 saya mengikuti tahapan tes yang ada di kantor wilayah, dan alhamdulillah saya lulus. Dan akhirnya saya mengikuti tahapan belajar di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI yang ada di Jakarta, tepatnya di Kemang. Di situ saya menjalani training atau pendidikan selama 3 bulan ke depan. Dan dalam training tersebut saya mendapatkan predikat juara 2 nasional dari 120 peserta seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah dari situlah itu awal dari karir saya yang saya memegang sebuah unit. Dan akhirnya pada waktu saya kembali ke Jawa Timur, dikembalikan ke kanwil kami mendapatkan unit saya ditempatkan di unit Sumberjo pada waktu itu. Dan ketika saya menerima SK tersebut, saya berpikir, apa sih PR yang ada di sini? Ternyata saya masuk unit ini sudah berjalan selama 4 tahun, tapi dengan kondisi bagi debit atau total kelolaan hanya di angka kisaran 9,4 M. Dan di situ memiliki PR
NPL atau kredit macetnya itu di angka 8,7 di 8,7%. Dan saya berpikir ini adalah PR sangat-sangat menantang bagi saya, karena di sini saya harus saya harus membenahi dari kualitas kredit tersebut. Kedua, saya harus membenahi di perform ataupun peningkatan booking dari unit tersebut. Dan yang ketiga dan yang paling penting adalah saya harus berusaha menjadikan SDM ini dari para marketing ini menjadi marketing yang handal, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi yang maksimal buat unit saya. Dan waktu berjalan di 1, 2, 3 bulan, dan langkah awal saya adalah apa? Yang saya lakukan pada waktu tersebut, saya memetakan kredit macet di unit kami. Dan saya berusaha untuk menjadikan kredit macet ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan setelah kredit kita dari perbaikan kualitas, baru fokus kami di perbaikan booking kami. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, di tahun 2014 di bulan 9 di September, ketika kita ada award untuk unit Sumberjo, kami mendapatkan predikat juara 1 se-Jawa Timur untuk kredit dengan kualitas kredit perbaikan kualitas dan peningkatan perform produktivitas. Dari sinilah itu awal saya dipercaya sama atasan saya untuk ikut lagi promosi di pimpinan muda mikro pada waktu itu, atau di istilahnya di SDP. Di SDP kami di Staff Development Program. Dari situ di tahun 2015 awal saya mengikuti pendidikan lagi saya kembali lagi di Lembaga Pendidikan Pengembangan Perbankan Indonesia atau di LPPI tepatnya. Di situ saya menjalani pendidikan selama 4 bulan. Dari LPPI tersebut saya di bulan 4 akhirnya saya mendapatkan SK, saya ditempatkan di Surabaya Undaan. Apa sih unit Surabaya Undaan itu? Unit Surabaya Undaan ini adalah unit yang dulunya pernah berdiri di tahun 2005 dan dimatikan di tahun 2011, dan akhirnya di tahun 2015 akan dihidupkan lagi. Jadi di situ saya memiliki banyak PR. Pertama PR saya apa? Saya harus mencari SDM dulu, karena unit ini saya datang, unit baru berdiri. Jadi ketika saya awal datang di unit Undaan ini, saya hanya memiliki seorang analis dan 1 orang marketing. Padahal idealnya dari sebuah unit itu memiliki minimal, kita harus memiliki 4 marketing. Dan di situ saya membuka banyak lowongan, saya mulai merekrut orang. Dan akhirnya pada waktu berjalannya 2 bulan, kita memiliki 3 marketing dan 1 analis. Di sini kita mulai berjalan. Kita mulai memetakan wilayah. Kita memetakan yang namanya radius minimal 5 km dari unit kami. Karena apa? Mungkin semua orang pun sudah memiliki rasa pesimis dengan banyaknya unit mandiri yang ada di Surabaya Kota. Kita pasti akan saling caplok untuk mendapatkan debitur. Tapi bagi saya tidak. Karena sebuah kota besar itu pasti memiliki potensi ekonomi yang lebih daripada di daerah ataupun di tempat-tempat lain. Karena apa? Di situ ada banyak pasar. Dan akhirnya dari pemetaan wilayah ini saya mendapatkan 2 pasar. 2 pasar tersebut Pasar Pecidilan dan Pasar Wage yang berada di dekatnya THR itu. Saya masih ingat di dekatnya THR. Jadi dari 2 pasar ini saya tempatkan 2 marketing. 1 marketing saya tempatkan tiap hari untuk ekspansi di Pasar Pecidilan dan Pasar Wage, dan satunya lagi di Pasar Wage. Dan mereka harus setiap hari dari pagi sampai siang, minimal mereka harus mengenal dulu pedagang-pedagang yang ada di dalamnya sini, pertama. Dan yang kedua, meskipun mereka tidak ambil kredit tapi bisa membuka tabungan, karena di sini kita juga memiliki target yang namanya tabungan mikro.
Dari sini kita berjalan terus, dan ketika di titik awal di tahun 2016 itu kita mendapatkan unit undaan, itu mendapatkan predikat sebagai salah satu unit dengan pertumbuhan atau produktivitas terbaik searea Genteng Kali. Dari situ di tahun 2017 kami mendapatkan lagi predikat sebagai unit dengan pertumbuhan dan kualitas terbaik searea Genteng Kali. Jadi kita 2 tahun berturut-turut mendapatkan predikat terbaik, dan akhirnya waktu berjalan di tahun 2018 tepatnya di bulan Juni, atasan saya memanggil saya dan dia berkata, kamu harus bisa lebih. Karena apa? Hidupmu tidak hanya di dunia perkreditan mikro, kamu harus belajar di tempat lain lagi. Saya tarik ke area transaction, merchant and funding. Pada waktu itu di bulan 7 saya mendapatkan SK untuk saya pindah pegang di merchant dan funding. Itu adalah dunia yang baru bagi saya, terutama untuk produk-produk yang ada di konvensionalnya. Karena selama ini memang saya menangani di funding di tabungan, tapi di tabungan mikro. Jadi pada waktu tersebut di tahun 2018 di bulan 7 kami mendapatkan tantangan untuk menghasilkan tabungan simpanan pelajar istilahnya, karena pada waktu itu ada program dari Bank Indonesia tentang simpanan pelajar, dan alhamdulillah kami membukukan dalam kurun waktu 1 bulan kita mendapatkan pembukaan rekening di angka 3.464 rekening baru simpanan pelajar. Itu kurun waktu 2 bulan kami peroleh, karena kami bekerja sama dengan ada 7 sekolah yang ada di Surabaya, terutama di SD dan SMP yang kami raih. Dan dari situlah akhirnya di tahun selanjutnya di awal tahun 2019 saya mendapatkan tawaran untuk saya masuk di branch manager, dan akhirnya di branch manager itu adalah titik balik saya untuk saya resign dari Bank Mandiri, karena saya mendapatkan SK penempatan tepatnya di Sorong Boswejen. Dan dari banyak pertimbangan itulah yang memutuskan untuk saya harus resign, karena keluarga saya tidak mau mengikuti langkah tersebut. Dan akhirnya ini adalah perjalanan, dan saat ini saya belajar dan mengikuti pekerjaan di salah satu notaris yang ada di Bojonegoro. Demikian sekilas dari perjalanan karir saya. Semoga ini bisa menjadikan pertimbangan dari Bapak Ibu pimpinan dari Bank Jateng untuk bisa saya bergabung dengan Bank Jateng. Demikian, terima kasih, selamat pagi.